Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekretaris Koperasi Meskom Sejati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehubungan dengan berita yang telah beredar dari mantan Sekretaris Koperasi Meskom Sejati yang telah berlalu, yaitu Pak Nurizal, yang mengatakan bahwa 2 kali tidak melaksanakan RAT itu tidak ada dalam aturan Kemenkop. Dan juga mengatakan bahwa mereka tidak diberikan teguran oleh dinas terkait karena tidak melaksanakan RAT. Itu kira-kira bagaimana tanggapan Pak Sekretaris? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara-saudara kita, anggota Koperasi Meskom Sejati Bengkalis dimanapun berada. Salam kompak selalu menuju Koperasi Meskom Sejati Bengkalis yang lebih sejahtera. Baiklah, sedikit kami sampaikan dalam pertemuan kita lewat media sosial ini kepada seluruh masyarakat Bengkalis, khususnya adalah anggota Koperasi Meskom Sejati Bengkalis, bahwa kita memang telah mendapatkan informasi bahwa mantan pengurus lama itu Pak Haji Abral CS akan melakukan rapat anggota tahunan. Kemudian sesuai dengan statement sekretaris Bapak Nurizal, mantan sekretaris Bapak Nurizal Esos kepada awak media, bahwa tidak ada acuan dan aturan yang mengatakan rapat anggota tahunan itu diatur spesifik di dalam peraturan koperasi. Di sini saya jelaskan menanggapi hal tersebut karena memang perlu kita sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya anggota Koperasi Meskom Sejati, sebagai pembenaran ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada lagi pembodohan-pembodohan tentang aturan-aturan yang ada, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Koperasi berawal dari Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992. Keberadaan koperasi merupakan payung dan rumah besar untuk anggota menuju kesejahteraan. Nah, itu poin pertama yang harus saya sampaikan. Kemudian yang kedua, mengenai apa yang disampaikan oleh mantan sekretaris Bapak Nurizal, bahwa sesungguhnya apa yang telah disampaikan oleh beliau ini suatu hal yang keliru, karena memang RAT, rapat anggota tahunan, kalau sudah disebutkan rapat anggota tahunan, itu memang harus dilakukan setiap tahun. Nah, sesuai dengan Permenkop nomor 19 tahun 2015, itu pada pasal berapa nih? Pada pasal 3. Sesuai dengan Permenkop nomor 19 tahun 2015 bab 3, kedudukan, wewenang dan jenis rapat anggota, pasal 4 nomor poin 2, rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 tahun sekali dalam 1 tahun buku. Artinya wajib, bahkan itu disebutkan minimal 1 kali 1 tahun tutup buku, minimal. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, khususnya anggota Koperasi Meskom Sejati Bengkalis, ini perlu kita tegaskan bahwa aturan yang sebenarnya yang telah saya sampaikan tadi merupakan aturan dan acuan baku, bahkan, dan ini selaras dengan anggaran dasar rumah tangga kita bab 6 rapat anggota pasal 10, yang mana di dalamnya adalah rapat anggota, yaitu rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku diselenggarakan setahun sekali, paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Nah, di sini lebih
diperpanjang waktunya sedikit, dikasih tenggang waktu 6 bulan. Nah, hari ini yang kita lihat bahwa rapat anggota 2019, 2020, bahkan ini sudah hampir masuk pula 2021, itu belum terlaksana. Nah, jadi wacana mereka untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa yang informasinya hari Senin tanggal 14, menurut kita baiklah, saya koreksi bahwa rapat anggota tahunan yang akan dilaksanakan oleh mantan pengurus lama itu memang menurut hemat kita sesuai dengan Permenkop, Peraturan Menteri Koperasi nomor 19 tahun 2015, kemudian ADRT Koperasi Meskom Sejati, itu memang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah tercantum di dalam draft poin-poin yang ada di dalam bab-bab tersebut. Baik Pak Sekretaris, selanjutnya kami ingin bertanya, apakah benar koperasi bisa memberikan teguran? Maksudnya dinas koperasi bisa memberikan teguran apabila koperasi Meskom Sejati atau koperasi tidak melaksanakan RAP gitu. Coba tanggapannya Pak Sekretaris. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, mengenai masalah teguran, memang selaku pembina di dalam proses kemandirian koperasi ini mungkin boleh-boleh saja, tetapi tidak merupakan suatu hal yang mutlak. Karena apa? Karena teguran ini sebenarnya justru hadir dari anggota. Ketika anggota merasa dirugikan, ketika anggota merasa dilalaikan hak-haknya, maka yang pertama sekali yang harus didengar adalah teguran-teguran dari anggota. Justru karena memang laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh siapapun pengurusnya untuk koperasi, khususnya Koperasi Meskom Sejati Bengkalis, itu memang harus kepada anggota, bukan kepada dinas terkait, karena mereka hanya sebagai pembina di dalam hal ini. Baik, selanjutnya Pak Sekretaris, mengenai rapat anggota luar biasa yang telah pernah diadakan oleh pengurus baru Pak Ruslan CS, bisa dijelaskan mekanisme yang telah diadakan itu sehingga telah sah secara hukum gitu. Tolong dijelaskan. Baiklah, di sini saya mewakili Bapak Ruslan selaku ketua dan kawan-kawan pengurus dan segenap peserta anggota luar biasa Koperasi Meskom Sejati Bengkalis. Dari aturan main atau acuan yang telah ada sesuai dengan Permenkop nomor 19 tahun 2015, kemudian anggaran dasar anggaran rumah tangga Koperasi Meskom Sejati, tidak ada satu poin pun yang kita tinggalkan. Intinya bahwa rapat anggota luar biasa yang kita laksanakan itu benar-benar sudah mengikuti melalui acuan-acuan yang telah ada. Perlu kami tegaskan di sini, seperti contohnya ketika utusan atau orang yang mendapatkan mandat untuk menghadiri acara rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa, itu dicantumkan di dalam anggaran dasar rumah tangga, itu harus melalui rapat atau persetujuan seluruh anggota. Nah, di sini kami perlihatkan bahwa rapat anggota luar biasa yang kita laksanakan itu sudah mengikuti mekanisme yang ada, dan ini benar-benar kita laksanakan. Kenapa? Karena di sana terdapat hak-hak dari setiap anggota untuk memberikan suara siapa yang seharusnya dan yang layak untuk diutus mendapat mandat ketika dilaksanakan rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa. Dalam hal ini, rapat anggota luar biasa itu telah kita lakukan. Kita lakukan persetujuan setiap anggota, khususnya yang berada di Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Banten, itu telah membubuhkan tanda tangan. Kalau kita presentasikan, itu 85%, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu sudah memberikan dukungan untuk dilakukannya rapat anggota luar biasa yang
kita adakan pada tanggal 23 Maret 2021 di Wisma Rizki Kecamatan Bengkalis. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya kawan-kawan kita yang ingin mengikuti rapat anggota tahunan yang dilaksanakan oleh mantan pengurus Koperasi Meskom Sejati ataupun Koperasi Meskom Sejati Bengkalis ini, ya kan? Itu apakah sudah mengikuti mekanisme yang ada? Nah, hati-hati kawan-kawan, karena nanti menjadi beban moral, bahkan beban hukum ketika ini naik ke permukaan hukum. Itu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kawan-kawan kita yang mengikuti, kalau ada yang mengikuti rapat anggota tahunan yang dilaksanakan oleh mantan pengurus Haji Abral CS. Baik, pertanyaan pamungkas nih Pak Sekretaris. Ya, saya ingin bertanya. boleh. Bagaimana menurut tanggapan Pak Sekretaris mengenai rapat anggota tahunan yang akan diadakan oleh mantan pengurus lama ini? Apakah legal atau ilegal? Dan bagaimana seharusnya anggota menanggapi rapat anggota tahunan yang rencanakan akan diadakan pada hari Selasa besok ini? Baiklah. Jadi yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah suara tertinggi di dalam koperasi itu adalah suara anggota. Jadi kalau kita presentasikan dari kehadiran, kemudian dari mekanisme yang telah kita ikuti, itu rapat anggota luar biasa, kita klaim inilah rapat anggota luar biasa yang sah dan pengurus yang sah, sesuai juga dengan legalitas kita, seperti penyesuaian akta ya kan, nomor 36 tanggal 28 April 2021, juga SK Kementerian Kumham yang telah tercatat di Kementerian Kumham. Nah, bahwa legalitas yang kita miliki merupakan legalitas yang sah. Kenapa begitu? Karena memang telah kita mengikuti acuan dan aturan main yang ada di Anggaran Dasar Rumah Tangga, kemudian Permenkop nomor 19 2015, kemudian diperkuat lagi oleh pernyataan-pernyataan anggota untuk melakukan rapat anggota luar biasa. Tentunya setelah rapat anggota luar biasa ini terlaksana secara otomatis, menurut hemat kami, menurut analisa kita, setelah kita koordinasikan dengan pakar-pakar hukum ini, bahwa rapat-rapat setelah itu yang dilaksanakan oleh mantan pengurus lama ini boleh dikategorikan ilegal. Begitu saudara-saudara sekalian. Baik, kepada anggota bagaimana kira-kira himbauannya? Kepada seluruh anggota Koperasi Meskom Sejati Bengkalis, kami berharap agar tetap tenang. Kita sedang proses pengupayaan secara legalitas dalam artian hak untuk pengelolaan kebun plasma kita dengan niat baik, bahwa kami selaku pengurus dalam hal ini bertugas lumus dalam artian mencoba untuk melakukan perubahan, baik perubahan atas perawatan kebun kita maupun insya Allah perubahan atas hasil dari kebun kita yang kita cintai bersama. Tentunya sesuai dengan video sebelumnya yang telah saya sampaikan, di sini bukan hanya hak pribadi saya, tapi adalah hak kawan-kawan. Artinya ini adalah kepentingan kita bersama menuju Koperasi Meskom Sejati Bengkalis yang lebih baik, yang lebih memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Kemudian di sini saya himbau, dalam video ini saya himbau kepada seluruh anggota Koperasi Meskom Sejati Bengkalis agar tidak mengikuti sebarang apapun kegiatan yang dilakukan oleh mantan pengurus lama, karena memang secara hukum, secara aturan main yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, ini tidak memiliki legalitas yang jelas. Mungkin itu saja. Semoga kawan-kawan, semoga saudara-saudara, semoga seluruh anggota Koperasi Meskom Sejati Bengkalis dalam keadaan sehat walafiat, ya kan, tetap semangat, salam kompak selalu menuju Koperasi Meskom Sejati Bengkalis yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.